Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Dr. Cut Menjawab. Hari ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari vlog terfavorit ya, yang paling banyak pertanyaan tentang ini, yaitu mengenai kista Bartolini. Oke, ini ada pertanyaan dari, kita buka, dari Bunda Rizky ya, 5 jam yang lalu ya di sini ya. Oke, dokter, kista Bartolini pecah sendiri, penanganan yang bisa kita lakukan di rumah bagaimana ya dok? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Untuk kista Bartolini ini saya tidak akan membahas secara detail ya, karena sudah ada di blog saya sebelumnya ya. Oke, yang kita perlu tahu adalah kista ini merupakan benjolan di jalan lahir, dan kebetulan memang jenis kista ini angka rekurensi atau kekambuhannya itu sangat tinggi. Nah, kalau pecah sendiri gimana nih dok penanganannya di rumah? Oke, kalau misalnya kista ini pecah, berarti saya meyakini bahwa kista itu sudah menjadi abses ya. Kalau misalnya Bunda mau lihat benar nggak sih jadi abses, Bunda lihat aja tuh isinya, bentuknya, warnanya. Kalau keluarnya sudah darah bercampur nanah, itu pasti abses dan pastinya sudah terinfeksi. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan di rumah? Kalau seandainya Bunda nih di rumah tiba-tiba pecah sendiri, saya sarankan yang paling penting adalah perawatan yang harus benar, perawatan yang harus adekuat, begitupun halnya dengan terapi. Nah, perawatannya Bunda bisa mencuci nanah tersebut dengan NaCl, karena prinsipnya adalah keluarkan nanah semaksimal mungkin dan harus sebersih mungkin dengan cara dengan menggunakan semprotan dari NaCl. Namun Bunda, sayangnya untuk melakukan perawatan secara maksimal dengan pembersihan itu tidaklah mudah, dan pastinya kalau Bunda melakukan sendiri di rumah, saya yakin itu tidak akan maksimal. Kenapa? Bunda bisa bayangin ya, itu benjolan itu lagi radang, pecah, dan itu pasti akan nyeri sekali. Kalaupun Bunda bersihin sendiri, itu tidak akan maksimal. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun bentukan benjolannya cuma kecil, itu sebenarnya nggak cuma di bagian superficial, bagian permukaan. Itu sebenarnya benjolannya itu bisa menjorok ke arah dalam, dan itu bisa sekitar, kalau dari pengalaman saya bisa sekitar 6-7 cm lah, dan itu sangat dalam dan harus dibersihkan. Nah, kalau misalnya Bunda mengalami kasus serupa, saya sangat-sangat menyarankan agar Bunda mendapatkan penanganan langsung ke rumah sakit atau ke dokter obgyn untuk melakukan tentunya penanganan yang tepat terhadap perawatan dan terapi yang tepat. Kalau di rumah sakit, Bunda akan dilakukan pembersihan sebersih mungkin, tentu saja di kamar operasi. Tidak usah takut karena pembiusannya biasanya umum dan Bunda dalam keadaan tidur. Itu akan dibersihkan dengan sebaik mungkin, sebersih mungkin. Kemudian akan dilakukan terapi. Terapi yang paling sering kita kerjakan, yang sangat populer, itu namanya marsupilisasi. Jadi begitu dikeluarkan nanah tersebut, dinding kista tadi akan dilengketkan di jaringan vagina ya. Tujuannya nanti terakhir hasil operasinya dia bentukan seperti V, jadi dia kebuka. Nggak perlu takut. Kenapa kebuka? Karena begitu setelah pecah, itu cairan itu akan terus produksi terus. Yang kita tahu isinya kan cairan pelumas, dia akan produksi terus, dan itu harus kita kasih jalan keluar, maka jangan ditutup. Itulah kenapa beberapa orang ini sering banget nanya di di kolom komentar di YouTube saya ya. Setelah penanganan, dok kemarin pecah terus tumbuh lagi, terus pecah terus tumbuh lagi, padahal udah saya bersihin. Itu nggak akan maksimal, karena kalau kita bersihin sendiri dan itu tidak maksimal, begitu kita kirain udah bersih ya, padahal sebenarnya itu akan lengket kembali, makin cepat lengket, dan akan terjadi penghambatan pengeluaran dari cairan pelumas dan akan menjadi kista kembali. Nah, tapi memang untuk prosedur kista Bartolini ini yang saya sebutkan tadi, yang marsupilisasi, bisa meminimalisir kejadian kekambuhan. Oleh karena itu, wajib disertai setelah operasi dengan higien atau kebersihan vagina yang sangat adekuat. Diharapkan agar kista ini atau kista Bartolini ini
tidak akan tumbuh kembali. Oke, saya rasa cukup di sini vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk bunda-bunda yang pernah mengalami kasus serupa. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya bunda-bunda ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar ya di bawah. Atau mungkin bunda-bunda ada saran untuk vlog saya ke depan. Saya tutup, jangan lupa untuk sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.